Iya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak, sahabat-sahabat PD Glory yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Syukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengucapkan syukur untuk segala kasih anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan terutama kita mau menceritakan betapa ajaibnya Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Tema yang sungguh luar biasa malam hari ini, bagaimana pandangan gereja tentang metaverse, yaitu sebuah proses kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang begitu cepat terjadi dalam kehidupan kita. Syukur kepada Allah, memang pergerakan ini begitu cepat. Tetapi satu hal yang boleh kita pegang, satu hal yang pasti, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Namun rahmatnya yang selalu baru, anugerahnya yang selalu baru, berkatnya yang selalu baru, itulah yang menghidupi kita. Mari Ibu Bapak, sahabat-sahabat PDKK Glory yang terkasih dalam Tuhan, kita teduhkan hati kita. Kita mau syukuri untuk segala kasih, anugerah, rahmat, berkat, dan cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kami masuk ke kudusan-Mu dengan tanda kerahiman ilahi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Tak pernah berkesudahan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak terukur kasih setia-Mu. Panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya anugerah Tuhan begitu melimpah buat kami. Malam hari ini dengan segenap hati kami datang. Memuji, bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu nyata bagi kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, bangkitkan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sungguh tak terukur kasih setia-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dengan segenap hati kami, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Kau baik Tuhan, sungguh tak terukur kasih-Mu. Haleluya. Ini kami umat-Mu, kami angkat suara kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Sekali lagi kami katakan, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Kami angkat tangan kami dan kami katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa, sungguh Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan,
layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Bagimu Tuhan segala pujian, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan, layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa raga kami, dengan segenap jiwa ragaku, haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku, kami beri sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang layak terima segala pujian, Allah yang layak terima hormat, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau Allah yang mulia Tuhan. Tak terukur anugerah-Mu, tak terukur kasih setiamu, selalu baru setiap hari, haleluya. Terima kasih Tuhan, jiwa kami memuji-Mu, hati kami meninggikan-Mu, mulut kami terus menceritakan tentang kebaikan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami bersyukur. Kami bersyukur anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kami yang telah melihat, kami yang telah merasakan dan mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan. Malam hari ini kami ceritakan kebaikan-Mu. Kami nyatakan kasih setia-Mu yang terus mengalir dan melimpah bagi kami. Maka dengan segenap hati kami, bersatu hati bersama-sama kami katakan terima kasih Tuhan. Dan ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang siap menaikkan pujian syukur kami secara spontan dengan kata-kata kami sendiri. Kami unmute mic kami dan kami naikkan doa syukur kami secara spontan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang masih boleh kami terima sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan untuk perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rejeki yang masih boleh Engkau sediakan lewat setiap pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk hidup yang Tuhan percayakan untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Maka sekali lagi tangan kami terangkat dalam indah hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur kami, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah.
dengan segenap hati dan seluruh keberadaan kami. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa. Bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Mari Gloria kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah, tidak berkesudahan, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dimateraikan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan, kita sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Sama-sama. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, ya selalu baru setiap hari kasihnya saudara. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari yang bersuka cita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari Gloria sama-sama katakan kasih Allah hidup. Ada suaranya bagi Tuhan saudara. Sorak-sorai kami memuji ikanku, amin, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita dan ucapan syukur nyanyikan, dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, ku nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi saudara dengan imanmu, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai kapan? Selamanya. Benar Tuhan, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang berbelas kasih bagi kami, tidak pernah berubah kasih setiamu dan tidak berkesudahan. Mari saudara angkat jempol buat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Dia sungguh baik dan teramat baik buat kita. Mari Gloria sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Bukti karyamu nyata bagi kami generasi umat pilihan-Mu Tuhan. Kami mau terus angkat tinggi panji-panji kemuliaan bagi nama Tuhan. Here we go. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Sungguh kami percaya kasih-Mu Tuhan. Dari generasi ke generasi, dengan tangan yang terangkat kami katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Sama-sama Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Bagi Allah yang dahsyat dan mulia, segala puji, hormat, syukur dan sembah kami naikkan. Sebab bukti karya-Mu nyata bagi kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan bukti karya-Mu. Bukti karya. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi kami percaya Tuhan. Dari generasi dengan tangan yang terangkat kami bawa iman kami. Kau angkat sakitku, kami percaya. Kau angkat beban, sama-sama Gloria. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Mari generasi pilihan Tuhan katakan Tuhan Yesus lagi. Dia baik, amin. Jempolnya mana buat Tuhan Yesus, saudara? Baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dia dahsyat saudaraku, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh haleluya, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bagi Allah yang dahsyat, segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami percaya Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, amin, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi Tuhan, Kau baik, sungguh baik Tuhan, sangat baik. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau baik, Kau dahsyat, Kau kudus. Ke malam hari ini dalam indah hadirat-Mu Tuhan, kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan, untuk menyembah, untuk meninggikan-Mu Tuhan.
di dalam roh dan kebenaran. Kami masuk ruang kudus-Mu, Yesus. Sebab tiada nama lain yang kami sembah, hanya Engkau-lah Tuhan kami. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami menyembah Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami masuk bait suci-Mu lebih dalam lagi dalam hadirat. Kami sujud menyembah. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Kami masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak. Kami masuk hati tulus menyembah yang Maha. Dengan segenap hati kami ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus.
sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah sebab hanya Engkaulah Allah yang kudus. Hanya Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ini kami anak-anak-Mu bersimpuh bersujud di bawah tahta kerahiman-Mu. Membuka hati untuk dirahmati oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang akan membawa kami pada sebuah pemahaman akan hati Bapa. Firman yang akan menuntun kami pada jalan kebenaran. Firman yang akan membawa kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu, Romo kami terkasih Romo Antonius Baur Asmoro, untuk ada bersama dengan kami malam hari ini. Untuk kami boleh mengerti rencana-Mu atas segala kemajuan teknologi dan kemajuan zaman ini. Kami percaya Roh Kudus telah dimateraikan, sehingga kami boleh paham, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ini doa penuh ucapan syukur kami, yang kami haturkan dan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat-sahabat PD Glory yang terkasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokus pada hadirat Tuhan, dan kita alami kuat kuasa firman-Nya. Silakan Romo. Terima kasih. Shalom saudari dan saudara semua, Ibu Bapak. Shalom, kita lambaikan tangan semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, baik-baik. Kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, lagu demi lagu, pujian demi pujian. Saya berharap kita semua selalu semangat. Sudah makan atau belum? Ini saudari dan saudara. Angela sudah makan, Livina. Belum, Romo. Oh iya, sama berarti kalau belum makan. Ya, sama berarti kalau belum makan. Sama-sama. Baik, teman-teman muda, saudara dan saudara yang baik. Malam ini saya mau sedikit bercerita, membagikan sabda Tuhan, tapi lebih kepada sebuah kemasan, sedikit pengajaran gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dengan tema yang sangat menarik. Sebelumnya saya mau pamer background saya ini. Ada yang tahu ini di mana? Kira-kira gambar ini pernah lihat? Background-nya. Bentuknya sangat indah, seperti hutan-hutan. Ini adalah di mana ini ya? Ini di Barcelona ya, di Barcelona, Katedral Barcelona yang belum jadi itu, Sagrada Familia. Basilika yang dibangun dengan waktu yang panjang, dengan imajinasi iman yang sangat keren menurut saya gitu ya, untuk menggambarkan gereja tempat di mana Allah dimuliakan dengan begitu indah. Sekarang belum selesai. Lalu saya membayangkan juga kalau kita bicara nanti tentang metaverse, kita juga membayangkan bagaimana gereja Allah itu bisa dibangun di dalam sebuah dunia yang baru dengan segala kemampuan, daya imajinasi kita sebagai manusia, rahmat yang Tuhan berikan. Lalu mau bicara apa? Saya ingin berbagi layar. Semoga bisa dilihat dengan jelas.
Ya. Apakah sudah keluar di layar? Oke, bisa dilihat dengan jelas? Ya, thank you. Saya diberi tema sangat provokatif temanya. Sudah siapkah gereja menjelang era metaverse? Pertanyaannya sangat provokatif dalam permenungan sabda kita pada malam hari ini. Gereja sudah siap belum menjelang era metaverse? Sebenarnya menjelang atau sudah masuk kita gitu ya. Kalau saya suka lihat gambar-gambarnya akun-akun Instagram, foto-foto profil, sudah mulai memasang gambar bukan wajah kita, tapi wajah avatar. Jangan-jangan ini sudah tanda bahwa wajah avatar itu jauh lebih menarik daripada wajah kita yang asli. Kelihatan bulu matanya, kelihatan alisnya. Ya. Tapi ini tanda-tanda apa gitu ya? Tanda apakah orang zaman ikut tren dan segala macamnya? Ini sebenarnya sudah mulai ya. Kalau kita bilang apakah menjelang, coba kita refleksikan sama-sama sebagai orang-orang di zaman sekarang. Dengan teknologi yang begitu gampang, Zoom ini juga termasuk. Jangan-jangan ini masa-masa transisi kita nanti. Sebentar lagi jangan-jangan renungan sabda kita, PD kita, wajahnya udah wajah avatar semua ya. Wajahnya Angela, saya lihat nanti udah bulat-bulat gitu ya, atau wajahnya Alvin tadi yang main keyboard gitu ya, atau saudari dan saudara yang lain dengan ikon-ikon yang mewakili diri kita. Mau bicara apa? Mari kita pelan-pelan masuki. Kita renungkan, kita kecap-kecap apa yang bisa kita hayati bersama sebagai pengalaman iman kita. Sudah siapkah gereja menjelang era metaverse? Saya tidak jemu-jemu mengajak kita melihat tentang gereja pertama-tama. Kadang orang mengatakan gereja siap nggak? Gereja itu siapa? Pertanyaannya. Gereja itu apa? Dan buat saya, gereja adalah kita. Gereja adalah kita yang bersekutu ini 56 orang di ruang Zoom ini, di dalam komunitas PD Gloria ini, kita adalah gereja. Itu yang mau saya katakan. Orang kadang-kadang mengatakan, gereja itu kok membuat keputusan begini ya. Gereja kok misa aja sekarang susah. Misalnya harus pakai bela rasa, segala macam. Gereja, siapa gereja? Itu pertanyaannya. Sebenarnya kalau mau kita katakan sudah siapkah gereja? Gereja itu siapa? Saya, kita, gitu ya kita. Kalau kita hanya jatuh kepada gereja sebagai sebuah lembaga, betapa sayangnya. Kalau kita sama-sama ingat, teman-teman muda, ibu bapak sekalian, kita adalah gereja. Kita itu adalah orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita orang-orang yang percaya Roh Kudus turun di hari Pentakosta kemarin. Nah, itulah gereja. Kita yang percaya, kita yang berdoa, kita yang menyanyikan madah-madah pujian tadi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, itulah gereja, komunitas kita. Dan ini nih, saudari dan saudara yang baik, teman-teman sekalian, kalau berkata tentang gereja, berarti pertanyaannya bisa diganti. Jadi sudah siapkah kita? Gitu kan. Kita yang mana? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah siapkah kita yang percaya pada Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia yang baru? Dalam era yang baru. Sering dikaitkan kalau bicara tentang dunia yang baru, bicara tentang metaverse. Apakah sama? Ini era digital, semuanya sudah digital. Orang lebih senang chatting daripada telepon atau ketemu. Saya sama frater-frater aja sudah menyadari itu ya. Kadang frater tuh lebih senang WA saya daripada ketemu saya kalau minta izin. Kamu saya mau pergi ngambil makanan buat ntar malam. Ketemu kan lebih mudah ya, tapi lebih senang WA. Tanda-tanda juga nih. Ini dunia era digital gitu. Apakah jelek? Ya enggak. Komunikasinya tetap jalan gitu ya. Tapi bisa kita lihat cara berkomunikasinya mulai mengalami perubahan. Video call. Sekarang jarak sudah bukan lagi jadi masalah. Kita bisa ketemu sama-sama dari jauh sama dekat dengan adanya teknologi yang ada. Lalu dari dunia teknologi ini berkembang masuk ke dalam era yang nanti kita masuki ini yang disebut dengan metaverse. Identik sekarang gambarannya dengan ini ya, dengan kacamata VR. Lalu kita bisa ketemu. Saya kemarin lihat satu video singkat dari salah satu komunitas di mana ya,
Mereka sudah melakukan kegiatannya secara metaverse digital dengan avatar gambaran diri saya yang lain dan segala macam. Ini menjadi dunia yang menarik untuk dikenali. Apakah ini ada yang saudari-saudara kita mengatakan ini tanda-tanda zaman, ini tanda-tanda bahwa ini akhir zaman gitu. Oh ya enggak, tenang dulu, tenang. Saya bilang tenang. Kita nggak tahu nih, ini apakah akhir zaman atau enggak, tenang. Bukan itu, kita nggak usah buru-buru bicara ke sana. Tapi yang penting kita mengenali dulu, ini ada era apa di hadapan kita, ada tantangan zaman apa di depan kita. Meta ini adalah istilah yang sangat filosofis ya. Kalau kita belajar filsafat, itu ada istilah metafisika. Fisika itu fisik yang melampaui fisik. Ya, ada konsep abstrak gitu. Itu metafisika. Lalu sekarang kita bicara tentang metaverse. Bicara tentang universe yang meta, yang di atas, yang melampaui apa kita namanya? Melampaui dunia kita, di atas kita. Lalu dunia kayak apa? Ya, ini kita masuk ke dalam dunia baru, dunia digital. Nah, lalu pertanyaannya, siapkah kita dengan dunia digital ini? Saya nggak akan bicara banyak tentang realitas metaverse ini ya. Nanti kita semua bisa cari informasinya banyak. Tapi karena saya hanya ingin bicara, merefleksikan bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki dunia itu, yang rasanya lebih penting adalah kita sama-sama hari ini sebentar melihat metaverse ini sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Dunia ini adalah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah karena ada teknologi. Puji Tuhan kita bisa ketemu sekarang online. Puji Tuhan Anda bisa melihat wajah saya bisa melihat wajah Anda semua. Syukur kepada Allah. Anugerah Allah ini, metaverse ini direfleksikan sebagai sebuah fasilitas, alat. Ini kata yang nggak boleh kita lupa, sebagai alat yang menyatukan umat manusia dalam persaudaraan. Jadi sudah diantisipasi ketika bicara tentang kemajuan teknologi, kemajuan dunia modern, gereja, kita sebagai orang Katolik merefleksikan itu semua sebagai alat. Bahkan kita juga kalau berdoa kita nyanyikan, jadikanku Allah dalam rumahmu, alat. Kita menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang era ini juga bagaimana kita lihat, bagaimana era ini juga menjadi alat supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sederhananya seperti itu. Anugerah Tuhan dan alat untuk menyatukan umat manusia. Kita bisa ketemu di sini. Kita ketemu di ruang Zoom ini. Nanti kita ketemu dalam dunia metaverse yang baru dengan avatar-avatar kita. Nah, namun yang tidak boleh dilupakan untuk kita semua nih, teman-teman muda, ibu bapak yang hadir pada malam hari ini, orang-orang yang percaya bahwa Roh Kudus turun dalam diri kita, metaverse ini juga menjadi seperti dua sisi mata uang yang nggak boleh kita lupakan. Satu sisi bermanfaat, yes, pasti. Tapi di sisi lain juga hati-hati. Bisa jadi ini menjadi sarana untuk eksploitasi, untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Manipulasi, korupsi, kebohongan, identitas palsu, gitu ya. Lalu chat dating gitu ya. Ternyata orangnya berbeda dengan yang digambarkan misalnya. Ini menjadi satu sisi lain yang perlu kita sadari. Di satu sisi baik, metaverse ini saya percaya kok. Ini akan menjadi dunia yang sangat terbuka dengan banyak kemungkinan-kemungkinan baru untuk kemudian melihat bagaimana Tuhan juga hadir di dalam dunia yang seperti ini. Paus Fransiskus mengatakan dunia digital itu benua ke-6. Saya berani mengatakan metaverse itu juga menjadi benua yang ke-6. Benua yang sebenarnya kita bisa bertanya bagaimana kita bisa masuk ke dalam alat itu. Tadi kan definisinya alat ya. Metaverse itu menjadi alat, menjadi media, tempat di mana kita nanti akan berada bersama dengan yang lain. Ini yang mau saya renungkan bagi kita semua pada malam hari ini.
sebelum bicara tentang alat-alat ini, bicara tentang medianya, yang paling penting untuk saya, untuk kita semua adalah sama-sama kita sadar siapa kita. Menurut saya itu. Karena medianya boleh macam-macam, tapi pelakunya kan siapa? Ya saya, kita. Ya Anda yang hadir di sini. Kita semua pelakunya. Gereja itu siapa? Ya manusia-manusia yang percaya. Kita-kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sebelum bicara tentang alat-alatnya, teknologinya, tentang dunianya, kemajuan yang begitu cepat, nah saya mau ajak kita semua untuk kembali menghayati identitas kita. Itu yang nggak boleh dilupakan. Ada 3 kata kuncinya. Kita bicara tentang kita itu siapa, tujuan hidup kita apa, misi kita apa. Ini hal yang nggak pernah boleh dilupakan menurut saya. Karena kalau saya tahu siapa saya, lalu saya mau ngapain dalam hidup saya, misi saya apa, tujuan hidup saya apa, semuanya akan menyertai. Metaverse juga akan menyertai, membantu kita mencapai tujuan itu. Nah, tujuannya apa sekarang? Identitasnya apa? Sebagai orang Katolik, jelas dan pasti bahwa kita semua itu adalah gambar dan rupa Allah. Bahwa saya senang kalau buka-buka Instagram gitu ya. Orang pasti menampilkan pose-posenya yang terbaik, keren, cantik, background-nya bagus, gitu ya. Whatever lah, apakah itu diedit atau enggak, tapi saya percaya bahwa pribadi-pribadi yang pasang foto itu ingin menampilkan pribadi yang baik. Di TikTok juga misalnya, mau tampil bahwa aku ini spesial, aku ini istimewa, aku ini lihat loh begitu, bahwa saya eksis. Nah itu kan ingin menunjukkan bahwa bagaimana kita juga melihat sesama kita sebagai gambar dan rupa Allah. Dan yang penting juga kesadaran bahwa kita menjadi penolong satu dengan yang lain. Saya ngebayangin ya, seandainya semua orang tampil di TikTok, semua orang tampil di Instagram, lalu nggak ada yang nonton. Terus apa artinya? Kalau dalam sebuah konser semuanya main, nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang keplok-keplok, apa artinya? Atau semuanya nonton, nggak ada yang tampil. Kalau dalam sebuah pertunjukan, ya kan jadi nggak seimbang. Sehingga artinya semuanya bicara tentang bagaimana satu dengan yang lain itu bisa menjadi penolong, support, saling dukung, saling membantu. Karena nggak ada dari kita yang bisa hidup seorang diri. Karena kita selalu butuh bantuan orang lain. Kalau orang bilang saya bisa mandiri, yes, tentu. Tetapi saya tidak bisa hidup seorang diri. Mandiri itu bukan seorang diri, beda. Mandiri artinya orang yang bisa tangguh, berjuang dalam hidupnya bersama dengan yang lain. Kalau orang yang sendirian, menurut saya nggak ada yang bisa. Karena kita selalu butuh orang lain. Seketika juga kita jadi penolong bagi yang lain. Ini identitas. Identitas ini akan membantu kita untuk menyadari tujuan dan misi. Sebagai orang Katolik, sebagai orang beriman, tujuan hidup kita ini. Pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar baik. Saya mau minta tolong salah satu dari kita membacakan Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Siapakah yang bersedia membantu saya? Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saya ulang ya. Markus 16, 15 sampai dengan 20. Boleh minta tolong salah satu? Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Markus 16, 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih sudah dibantu membaca dengan penuh semangat, dengan penuh passion yang full untuk mengatakan bahwa perintah Yesus apa? Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Injil kalau dalam bahasa diterjemahkan kabar baik. Evangelion. Angelion itu kabar. Itu artinya baik. Berarti Evangelion berarti bicara tentang kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, kabar baik kepada segala makhluk. Bukan hanya kepada manusia loh, kepada segala makhluk. Artinya untuk ciptaan-ciptaan yang lain juga, maknanya sangat luas, sangat mendalam. Dan yang paling terakhir di ayat 19 dan 20, Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Nah, kata-kata Tuhan turut bekerja ini memberikan kepastian bahwa tujuan dan misi hidup kita ya mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Kemana? Ke seluruh dunia. Dunia digital juga, dunia metaverse juga. Pada akhirnya kan gitu kan. Kalau kita sudah paham tentang identitas kita, tujuan hidup kita, semuanya akan mudah. Percaya pada saya. Percaya kepada Tuhan Yesus yang memanggil kita. Kitab suci, bab pertama, kitab pertama bicara tentang identitas. Artinya apa? Sejak awal kita mau disadari tentang siapa kita, apa yang harus kita lakukan. Saya seorang pekerja, tapi lebih dalam daripada itu, saya orang Katolik. Lebih dalam dari itu, saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Lalu saya orang yang dipanggil untuk mewartakan Injil. Ini adalah warta kebanggaan kita. Ini perutusan yang paling membanggakan sebagai orang Katolik dan orang-orang Kristiani. Yang kalau saya pribadi mengatakan ini adalah privilege yang kita punya. Yang Tuhan berikan kepada kita. Mestinya kita bangga sebagai orang Katolik. Harusnya kita bangga karena kita diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Nah, saudari dan saudara yang baik, ibu bapak sekalian, lalu mau bicara apa? Kita bicara tentang bagaimana komitmen akhirnya. Komitmen, kalau kita sadar misinya mewartakan kabar baik, bentuknya apa? Ya, komitmennya adalah demi martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Artinya komitmennya nanti pun di dalam dunia metaverse, kita juga dipanggil untuk bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Gimana kita juga bisa mengupayakan kebaikan bersamanya itu. Artinya apa? Nanti mungkin ketika ada saudari-saudara kita yang nggak bisa masuk ke dalam dunia itu, ya kita ambil bagian bantu misalnya. Saya senang dengan doa di masa Prapaskah kemarin ya. Doa di masa Prapaskah kemarin, doa Jalan Salib, ada doa yang menyentuh hati saya. Ketika Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Salah satu renungannya di Kuskupan Agung Jakarta bunyinya, semoga kita juga bisa membantu saudari-saudara kita yang terbatas dalam kemampuan teknologi. Misalnya dengan membantu memberikan laptop yang layak pakai, membantu donasi pulsa, dan segala macam. Menurut saya doanya sangat aktual ya. Kalau kita bicara nanti apakah kita siap masuk dalam dunia metaverse, langkah-langkah pertolongan apa yang bisa kita lakukan, nah itu adalah sebuah kabar baik yang mau kita wartakan di dalam dunia itu. Bukan berhenti pada kemudian yang ahli menjadi ahli, yang tidak ngerti ketinggalan lalu tersingkir. Bukan itu. Tapi misi kabar baik itu adalah misi bahwa kita masuk ke dalam satu pewartaan Injil dengan cara yang baru. Pesannya Bapak Paus adalah dengarkanlah dunia. Dunia kita bicara apa sekarang? Kemajuan teknologi. Pandemi sudah hampir berakhir, syukur kepada Allah. Lalu bagaimana kita mau masuk ke dalam dunia yang baru, dunia metaverse ini nanti? Ada keyakinan yang direfleksikan oleh para pengajar di STF Dirgantara ya, tempat saya mengajar. Dikatakan demikian. Jadi para dosen di Dirgantara itu berefleksi tentang dunia digital ini metaverse, mengadakan pembelajaran bersama, lalu melihat dengan kacamata
akademis, kacamata iman untuk melihat bahwasanya dunia metaverse ini tidak akan mengubah identitas kita sebagai penolong. Tapi dunia metaverse ini malah bisa membuat kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Kita bisa menjadi penolong. Caranya mungkin berbeda, tetapi nanti yes, kita bisa tetap mempertegas diri kita sebagai orang yang mewartakan kabar sukacita Injil itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Katolik dalam menjalani perutusan kita ini nantinya? Ini pertanyaan yang terbuka, yang sangat luas. Dunia metaverse seperti apa nantinya? Kita masih menjajaki juga seperti apa wajahnya, tetapi pertanyaan ini menurut saya menjadi aktual. Apa yang harus kita siapkan? Kalau pertanyaannya sudah siapkah kita dengan dunia metaverse? Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan sebagai orang Katolik dalam menjalani perutusan kita? Apa yang kita siapkan nanti kalau kita memang masuk ke dalam dunia itu? Yang pasti harus siap listrik, karena semuanya pakai listrik gitu ya, sama data internet. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Bukan hanya secara fisik ya, tapi menurut saya ada hal yang lebih dalam yang perlu kita siapkan, yang harus kita upayakan dengan sepenuh hati. Saya terinspirasi dari tokoh besar dalam gereja Katolik ini. Yang kalau Anda pergi, kalau teman-teman ibu bapak pergi ke Basilika Santo Petrus di Vatikan, Anda akan melihat patungnya begitu besar di depan. Jadi ada Santo Petrus memegang kunci, dan satu lagi Santo Paulus memegang pedang. Ini Santo Paulus. Santo Paulus memegang pedang yang begitu besar, dan juga sebelah tangan kirinya memegang sabda Tuhan. Santo Paulus adalah pribadi yang cerdas, orang yang sangat pintar. Cobalah nanti kalau saudari-saudara punya waktu, bacalah surat-surat Rasul Paulus. Ya, kalau bosan melihat Instagram, melihat TikTok, atau berita-berita yang melelahkan, bukalah kitab suci kita. Dari Roma, lalu Korintus, baca pelan-pelan. Mencoba mengenali bagaimana Paulus menyampaikan sabdanya dengan sangat istimewa. Paulus ini adalah pribadi yang sangat cerdas, orang yang pintar. Dalam dunianya, era awal kekristenan, Paulus bisa memberikan pewartaan yang sangat menarik dan istimewa. Paulus menjalankan identitasnya sebagai pewarta. Kita semua juga dipanggil sebagai pewarta, memberitakan Injil. Nah, Paulus mengatakan dalam 1 Timotius bab 1 ayat 13, aku tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus memberi simbol. Paulus memberikan tanda yang paling jelas. Yang kita butuhkan adalah iman. Iman yang disadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ini pokok yang paling penting. Kita akan bisa menghadapi dunia dengan apapun tantangannya. Kita bisa menghadapi segala masalah yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena satu keyakinan iman yang tidak boleh kita lupa, bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetapi aku telah dikasihi. Paulus yang ngomong. Kitab suci yang bicara, bukan Anton Baur, bukan ibu bapak. Refleksi sabda Tuhan mengatakan ya, pengalaman iman membuat kita nanti mampu bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dan lebih terang ke depannya. Ini perjalanan Paulus. Saya senang melihat peta ini, selalu senang, nggak bosan-bosan. Saya selalu tampilkan gambar-gambar ini untuk mengatakan apa? Bagaimana Anda bisa lihat Paulus ini ya. Di peta ini Anda bisa lihat perjalanannya. Dulu belum ada pesawat, belum ada kereta api, yang ada naik kapal. Paulus terdampar di di Pulau Malta. Paulus mengadakan perjalanan pertama, kedua. Saya pernah sampai ketika studi di Roma dulu, pernah sampai di Athena, tempat di mana Paulus berbicara di Areopagus itu. Lalu menyusuri perjalanannya sampai ke Korintus.
Ternyata itu jauh sekali. Naik bis saja 4-5 jam. Itu naik bis. Saya membayangkan dulu bagaimana Paulus berjalan dari Korintus, belum lagi sampai ke Filipi, ke atas lagi. Paulus benar-benar orang yang tangguh, tapi Paulus orang yang cerdas. Paulus membangun yang namanya jejaring pewartaan. Metaverse bisa menjadi kesempatan buat kita juga untuk menemukan pewartaan yang baru. Karena Paulus sudah menemukan cara-cara yang paling cerdas pada waktu itu. Dan sekarang kita juga bisa sebagai orang-orang beriman dengan landasan iman bahwa Tuhan mengasihi kita, kita akan temukan cara-cara baru nih nanti pewartaan. Seperti apa yang bisa sampai ke ujung-ujung dunia. Bukan dunia fisik lagi kan, tapi dunia digital yang tidak tanpa batas lagi. Nah ini, Paulus dengan yakin mengatakan dalam 1 Korintus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nyambung dengan panggilan kita, memberitakan Injil. Sehingga Paulus memberikan kesaksian kepada kita tentang bagaimana harus bersikap dan hidup sebagai orang beriman. Kalau pertanyaannya apa yang mesti kita siapkan sebagai orang-orang Kristiani di era Metaverse, tahun 2001 Paulus sudah memberikan indikasinya. Indikasinya saya mencoba menafsirkannya demikian. Para pelayan sabda, siapa kita, perlu mendapat pelatihan profesional, namun juga perlu memupuk hubungan pribadi dengan dia dalam doa, ekaristi, rekonsiliasi, dan permenungan sabda. Mau bicara apa? Bicara bahwa kita perlu belajar tentang dunia yang baru ini, membuka diri. Tapi hal yang tidak boleh dilupa, bahwa saya dan Anda, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus, diajak juga untuk punya hubungan yang erat dengan Yesus. Kalau pegangannya kuat, dunianya bergerak, kita tetap akan kuat. Kalau fondasi kita kuat, akarnya dalam, kena angin pohon itu tidak akan tumbang. Kalau pendasaran hidup kita kuat, pasti kita juga bisa mewartakan dengan tangguh di dunia yang baru ini. Kayak apa? Bentuknya kita juga bisa tetap punya pegangan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Paulus. Lalu saya ingin memberikan beberapa usulan. Pedoman yang baik mungkin bisa, ini sebagai akhir, ini sudah di akhir permenungan sabda yang saya bagikan. Kalau menyadari apakah gereja siap, apakah kita siap, jawabannya akan ketemu di bagian akhir nanti. Tetapi apa yang perlu kita siapkan, tadi jawabannya adalah memupuk iman yang dalam, membuka diri. Lalu pedoman pertamanya, bagaimana kita mau hadir dan mendengar di dalam dunia yang baru ini. Masuk. Jangan antipati gitu. Wah, bukan Romo, ini bukan duniaku. Aku ingin menjadi orang suci, orang kudus. Berdoa bersekutu setiap hari. Gak mau masuk ke dalam dunia-dunia kayak gini. Ini dunia yang aneh, yang tidak menyelamatkan. Oh, jangan begitu menurut saya. Itu bisa menjadi keliru. Tapi cobalah hadir dan mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita sekarang. Kemajuan teknologi, arah metaverse nanti bagaimana. Hadir dan mendengar. Itu kunci yang pertama. Hadir dan mendengar artinya saya mau hadir bersama dengan yang lain. Dengan teman-teman kita. Dengan anak-anak kita yang mungkin jauh lebih muda. Bagaimana yang muda juga mau mengajari saudari-saudara kita atau bapak papa mamanya yang lebih senior. Hadir dan mendengarkan. Karena kalau saya hadir, saya bisa dapat banyak hal yang istimewa. Yang kedua, bukan hanya hadir dan mendengarkan, tetapi juga seketika ambil jarak. Ambil jarak artinya bisa melihat dengan sedikit jauh. Contohnya, gunung itu akan indah kalau kita lihat dari jauh. Betul ya, setuju ya. Kelihatan indah gitu ya. Kalau dari dekat kan kelihatannya cuman kelihatan cuman seperti pohon-pohon, tanah-tanah, nggak kelihatan dengan jelas. Sehingga sesekali perlu kelihatan agak jauh. Kayak saya ketika saya sekolah di rumah, saya bisa melihat segala sesuatu dengan lebih indah. Bagaimana mama papa saya sayang dengan saya, adik saya sangat support, Bapak Uskup, para Romo sangat bekerja dengan sangat istimewa pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta dan segala macamnya. Kelihatan karena ada jarak. Sehingga jadi seketika masuk, tapi seketika juga bisa tarik jarak. Sehingga ada waktu untuk merenung, berefleksi, melihat segala sesuatu lebih. Yang ketiga, yang dibutuhkan adalah compassion.
Compassion adalah aku mau menolong sesamaku. Aku mau menaruh hati kepada dia yang butuh pertolongan. Ini yang pedoman yang nggak boleh dilupakan. Pun juga di dunia metaverse nanti bentuknya pertolongan kayak apa pasti akan berbeda, tetapi semangat ini nggak boleh hilang. Saya mau hadir, saya mau membantu dia yang dalam keadaan sedih dan berduka dan segala macam. Ini compassion. Dan satu hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ini. Paulus mengatakan dengan jelas tadi, iman. Iman itu membuatnya apa? Menyadari bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Ini yang nggak boleh dilupakan, saudari dan saudara. Teman-teman muda sekalian. Bahwa Tuhan sayang sama kita, bahwa dia cinta banget sama saya. Buktinya apa? Ya kita masih bisa hidup. Itu tanda Tuhan cinta sama saya. Sama kita semua. Dan ini, pedoman-pedoman inilah yang mau saya bagikan. Semoga bisa jadi inspirasi sebagai kekuatan iman, pengharapan, dan juga pegangan dalam menjalani dunia yang berjalan ke depan ini. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan juga, bahwa Roh Kudus membuat kita menyadari nanti dunia digital ini, metaverse ini adalah untuk kita. Dan bukan kita untuk dunia digital atau dunia metaverse. Saya akan selalu ulang-ulang sabda ini, kata-kata ini, untuk mengatakan apa? Bahwa metaverse itu akan menjadi sarana buat kita, alat buat kita bertumbuh. Jangan sampai kita yang malah jadi alat untuk metaverse. Itu kebalik, keliru. Nanti manusia dikorbanin supaya teknologinya maju. Itu kesalahan besar. Sehingga letak pewartaan Injil yang paling baik adalah ketika kita sadar bahwa nanti metaverse yang kita hadapi ini adalah alat supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Bukannya manusia yang jadi alat untuk metaverse, tetapi kita selalu ingin mengupayakan yang terbaik dengan cara-cara perkembangan teknologi yang ada. Pasti sangat istimewa. Bentuknya kayak apa saya juga belum tahu. Nanti kita lihat aja pelan-pelan ke depan. Tetapi kalau kita tetap berakar pada Tuhan Yesus, saya sih percaya ini jadi perkembangan yang penuh pengharapan. Meskipun kita juga perlu hati-hati ya, perlu waspada juga tentang hal ini. Semoga kita tidak lupa terus berdoa memohon agar Roh Kudus itu hadir menyertai kita dan memberikan kekuatan dalam pewartaan. Kalau saya menjawab pertanyaannya tadi, apakah kita siap? Jawaban saya adalah kita siap menyambut era metaverse. Ini tanda tanyanya lupa saya hapus. Saya tutupin aja ya. Kita siap menyambut era metaverse. Apa tandanya siap? Tandanya karena kita percaya ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu mencintai dan menyertai kita. Ini modal yang paling penting, modal yang paling dasar yang membuat kita bisa melangkah maju dengan penuh pengharapan. Terima kasih, ini yang mau saya bagikan permenungan sabda kita pada malam hari ini. Saya ingin menutup permenungan sabda pada malam hari ini dan pengajaran ini dengan doa singkat. Saya mau ajak kita berdoa dalam keheningan doanya Rasul Paulus tadi. Dalam keheningan kita ingin berdoa mohon kekuatan supaya kita juga tangguh di dalam dunia metaverse ini. Sembari kita mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Saya mau ajak kita bernyanyi lagu yang paling saya suka dalam lagu rohani. Kita nyanyikan refrennya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi Tuhan, Jadi biji matamu,
Dengan apakah dibalas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari kita doakan doa Rasul Paulus ini bersama-sama, supaya kita dikuatkan dengan keyakinan iman, kita dijadikan istimewa oleh Tuhan untuk berani masuk ke dalam dunia yang baru ini. Tantangan-tantangan pasti ada, tetapi kita tidak boleh lupa panggilan kita untuk memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus. Kita doakan bersama-sama. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus yang penuh kesetiaan kepada Kristus dan pewartaan akan kabar baiknya, kami mohon doamu agar kami pun sanggup menghadapi masuk ke dalam dunia yang baru ini. Semoga kami engkau doakan selalu, sehingga kami para pewartamu dapat semakin beriman dan menemukan cara-cara kreatif di dalam dunia metaverse ini, sehingga kami tidak kehilangan iman dan kepercayaan akan engkau, karena engkau sendiri yang menjanjikan, engkau sendiri yang bersabda dalam kitab suci, dalam Matius 28 ayat 20, engkau katakan dengan sungguh bahwa aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Dan biarkanlah kekuatan iman ini menjadi kekuatan yang menuntun kami untuk melangkah maju dalam hidup kami. Semoga kami selalu memuliakan namamu dan mewartakan engkau, Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang penuh cinta, dan Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan, bersama dengan Rasul Paulus, kami mohon kekuatan-Mu agar pewartaan hidup kami sungguh berlimpah ruah dan juga menyukakan banyak orang. Mari saudari dan saudaraku terkasih, sekarang kita hening, kita tunduk kepala, kita mohon berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu Siapakah Aku Ini Tuhan sekali lagi. Aku ini Tuhan, jadi biji mata. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh cinta itu memberkati kita semua, keluarga kita, komunitas kita, kesehatan kita, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan, dan secara khusus panggilan kita untuk mewartakan Injil di era metaverse ini dengan berkat dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah kunjung henti tercurah bagi kita semua. Berkatnya, cintanya, dan rahmat yang kita perlukan setiap harinya tercurah untukmu, saudari dan saudaraku yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Romo Anton. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh sebuah pemaknaan dan pewartaan yang sangat dalam, bahwa kita sungguh harus terbuka dengan kemajuan zaman, tetapi pastikan kita tertanam di dalam firman Tuhan, kita berproses dan bergerak bersama dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Romo sehat-sehat, semakin diberkati, semakin taat dan setia dalam proses pelayanan Romo, dan kiranya Romo selalu kuat untuk menjadi gembala bagi umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat sebentar. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau ajarkan kami bagaimana kami sungguh-sungguh membuka diri untuk kerahiman Tuhan lewat proses yang bertumbuh dan berkembang lewat kemajuan zaman, terutama lewat era metaverse ini. Biarlah dengan tuntunan firman-Mu, biarlah lewat tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bergerak seturut dengan rencana-Mu.
Engkau memberkati Romo kami, Romo Antonius Bauer Tuhan. Engkau sertai langkah pelayanannya, Engkau memberkati kekuatan dan kesehatannya. Biar kemanapun Romo kami pergi ini, dia boleh terus menjadi berkat, dia boleh terus menjadi pewartaan firman Tuhan yang hidup, dan dia boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk banyak orang. Dan kami bawa segala ucapan syukur kami, doa-doa syafaat kami. Ulurkanlah tanganmu, sendengkanlah telingamu, dan kami mohon dengarkanlah setiap seru, harap, dan doa kami. Dari Bapak Paulus Harjanto, ya Tuhan, mohon kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, Ade Yohanes Hendra, Matius Kartono, Mikael James. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatan dari orang-orang ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon untuk pemulihan kesehatan dari mamanya Ruli, Ibu Suwani Tatang Raharja. Kiranya Bapak berkenan untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan dari mama sahabat kami. Kiranya campur tangan Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan beliau. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kristiara Karyadi agar dapat memajukan sidang skripsinya dan dapat melakukan sidang skripsi pada semester ini dengan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, inilah setiap seru harap dan doa kami persembahkan pada hati-Mu yang Maha Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Seraya juga kami mempersembahkan segala ucapan syukur kami untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Biarlah persembahan kami malam hari ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk perluasan kerajaan Allah di persekutuan Gloria ini. Dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, kami berikan persembahan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan Ibu Bapak, sahabat-sahabat Gloria, ini ada nomornya di sini ya, ada di sini ya, di sini. Mari kita berikan persembahan yang terbaik karena saya percaya kita semua sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberkati bagi pekerjaan Tuhan. Berdiam di dalam bait-Mu, menikmati kekudusan-Mu. Angkat hatiku, ku bawa hidupku, ku menyembah-Mu. Kami sungguh percaya kasih Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, bersama-Mu ku merasa tenang. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, di dalam-Mu selalu aman. Ucapan syukur kami Tuhan, ini pujian dan persembahan kami. Ku berdiam di dalam bait-Mu, menikmati kekudusan-Mu. Ku angkat hatiku, ku bawa hidupku, ku menyembah-Mu. Sungguh hadirat-Mu, 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 bersama-Mu ku merasa
Terima kasih untuk support dan dukungan juga persembahan dari sahabat-sahabat Gloria. Kita dengarkan pengumuman. Oke, selamat malam. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Gloria, mohon kesabarannya sebentar untuk pengumuman di malam hari ini. Kami atas nama PDKK Gloria mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Antonius Baur yang malam hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan untuk kita semua, boleh menjadi berkat. Semoga Romo selalu sehat, Tuhan selalu memberkati pelayanan Romo. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang malam hari ini boleh bergabung bersama-sama di Persekutuan Doa Gloria. Dan terima kasih juga untuk Selo dan Alvin yang hari ini boleh melayani di tim pujian, untuk para host, co-host, untuk tim doa yang hari ini boleh melayani. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman selanjutnya di bulan Juni ini PDKK Gloria kita mengambil tema besar gereja dan digitalisasi. Gereja dan digitalisasi. Bagaimana peran gereja menghadapi perubahan zaman yang serba digital pada saat ini. Kita sudah ada 2 kali PD tanggal 2 dan 9 Juni hari ini. Jadi mari kita ikuti 5 kali PD secara berturut-turut dengan tema besar yang sama. Mengingatkan di bulan ini PDKK Gloria kami akan mengadakan PD secara hybrid. Jadi untuk online tetap masih ada lewat Zoom, tapi kami juga ada persekutuan doa offline di Shekinah untuk tanggal 16 Juni dan 30 Juni. Nah, mungkin bisa dicatat minggu depan tanggal 16 Juni 2022 di jam yang sama, jam 7 malam. Gloria akan mengadakan praise and worship, full praise and worship secara offline di Shekinah dan secara online lewat Zoom. Untuk yang mau mengikuti PD secara offline di Shekinah bisa menghubungi Saudari Like yang mungkin nomornya sudah bertebaran di setiap kali PD, gitu ya. Jadi tolong dihubungi Saudari Like, Ibu Like untuk mendaftar, karena untuk Shekinah kita semua harus mendaftar untuk datang di persekutuan doa. Jadi kami tunggu untuk Bapak Ibu yang mau hadir secara offline, atau kalau yang mungkin di luar kota belum bisa join juga di waktu yang sama secara online. Terima kasih banyak. Sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mau didoakan setelah ini bisa stay di Zoom, nanti akan dipindahkan oleh tim doa kami. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Mari Ibu Bapak, sahabat-sahabat Gloria yang terkasih Tuhan, kita teduhkan hati kita tundukkan kepala, kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada kami melalui persekutuan doa malam hari ini. Kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami diberkati lewat pewartaan firman Tuhan, lewat pemaknaan yang dalam tentang metaverse, bagaimana kami harus siap untuk menyambut semua ini. Selama kami tertanam, selama kami mengandalkan firman Tuhan, biarlah kami sungguh terbuka dengan segala kemajuan zaman yang boleh terjadi. Kami persembahkan dan kami serahkan hati dan hidup kami ke dalam kerahiman Tuhan. Kiranya Engkau Allah sumber kekuatan, kasih karunia, hikmat dan kebijaksanaan. Engkau selalu menyertai langkah iman kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa kami sudah selesai. Namun satu hal yang kami percaya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Utuslah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami buat, kami yang sudah diberkati, kami siap untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan segala ucapan syukur kami malam hari ini kepada hati Yesus yang Maha Kudus melalui hati Santa Perawan Maria yang tiada bernoda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat Gloria. Mari kita diberkati Tuhan. Kita yang mengalami kasih dan anugerah Tuhan, kita harus siap menghadapi kemajuan zaman ini bersama Yesus. Di dalam Yesus kita pasti bisa, dan terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang begitu besar. Dia baik, sungguh baik, dan sangat baik. Haleluya. Dan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik.
sahabat Gloria. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Sekali lagi atas nama PDP KK Gloria, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran sahabat-sahabat Gloria yang sudah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi diinfokan bahwa kami ada pelayanan doa, jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin didoakan secara pribadi, silakan stay di Zoom dan Anda akan dipindahkan ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan sekarang kita boleh open mic, kita open video, dan kita boleh berfellowship bersama. Sampai jumpa pada PD minggu depan. Tuhan memberkati.